terima kasih. Perkenalkan, saya Citra Lauli, saat ini adalah NFD member atau anggota dari NIAS Forum for Development. Saat ini Kakak akan mengisi posisi sebagai pembawa acara untuk kegiatan kita hari ini. Kakak merupakan lulusan dari S1 Unimed, kemudian S2 Universitas Negeri Yogyakarta, dengan jurusan pendidikan sejarah. Jadi S1 dan S2-nya itu sama. Saat ini profesi saya sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Nias. Jadi itu perkenalan singkat. Kita kembali lagi kepada acara kita. Untuk hari ini, sebelum kita melanjutkan acara adik-adik sekalian, Kakak pengen menyampaikan beberapa tata tertib yang semua peserta webinar hari ini harus taati bersama. Ya, jadi yang pertama itu bahwa pada saat webinar sedang berlangsung, semua peserta diharapkan untuk bersikap sopan di depan layar masing-masing, kemudian fokus, kemudian ketika narasumber ataupun kakak-kakak sedang berbicara, menyampaikan materi, tolong di-mute, tapi sepertinya ini sudah dibantu oleh host kita, Kak Deo. Kemudian nanti ketika adik-adik mempunyai pertanyaan pada saat ruang diskusi, maka silakan raise hand ya. Jadi nanti moderator akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Nah, untuk adik-adik sekalian yang memang nanti tidak pertanyaannya tidak tertampung pada saat ruang diskusi di diskusi pertama maupun diskusi kedua, kita punya nanti ruang diskusi umum. Jadi setelah narasumber kedua menyampaikan materi, tenang saja kita masih punya ruang diskusi umum. Jadi di sana adik-adik bisa bertanya, ya. Itu dia. Kemudian peraturan selanjutnya adalah sebaiknya semua peserta webinar ini mencoba untuk mengubah merename nama akunnya sesuai dengan nama lengkap, kemudian beserta asal sekolahnya masing-masing supaya nanti kita bisa saling mengenal. Kemudian yang terakhir adalah jika ada yang seperti tadi saya bilang yang ingin memberikan pertanyaan, bisa raise hand atau misalnya di chat box. Jadi nanti kakak-kakak dari NFD akan mengumpulkan adik-adik yang memberikan pertanyaan, kemudian nanti akan dibahas pada ruang diskusi atau ruang diskusi umum. Jadi itu tata tertib hari ini. Sebelumnya kakak juga sudah share di grup WA kita, jadi mohon untuk bersama-sama menaati peraturan yang sudah dibuat. Oke, nah berikutnya setelah kita mengetahui tata tertib, kita akan memulai acara kita. Tapi sekilas kakak akan menyampaikan apa aja sih rundown acara kita supaya adik-adik tahu apa aja sih tahapan-tahapan kegiatan kita hari ini. Jadi yang pertama itu nanti kakak membuka, kemudian nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu setelah itu ada opening speech dari Kak Dr. Marinus MPD, kemudian selanjutnya nanti kita akan masuk pada ruang diskusi pertama yang disusul dengan ruang diskusi kedua, nanti masing-masing akan dipimpin oleh seorang moderator dengan narasumbernya juga satu-satu orang, baru di akhir kita punya ruang diskusi umum, setelah itu kata penutup dan kita bisa meninggalkan ruang webinar. Jadi itu rangkaian acara kita pada hari ini. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu kita masuk kepada acara yang pertama yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu dengan sikap baik mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Ya, baik. Itu tadi lagu kebangsaan kita yang sudah kita dengarkan bersama. Kemudian kita akan masuk pada rangkaian acara berikutnya adalah opening speech. Ya, opening speech kita akan disampaikan oleh seorang anggota NFD yang sangat keren. Jadi kakak ini merupakan seorang dosen, ya, seorang dosen di Fakultas Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Ya, jadi salah satu kebanggaan NIAS Forum for Development saat ini adalah Kak Marinus. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan kepada Kak Marinus untuk menyampaikan tentang event kita hari ini, visi misi kita, kemudian tujuan apa yang hendak dicapai oleh NIAS Forum for Development ke depan. Ya, silakan kepada Kak Marinus. Halo. Saugele Kak Citra, atas kesempatan yang diberikan untuk membuka webinar luar biasa kita hari ini, ya. Fatwale mafaema jisa bofihede, ba mukai webinar huda bajima kuande, ba mauba ita fefu yahong. Adik-adik, ya, senang ya mengikuti webinar hari ini. Ya, kami berharap adik-adik senang karena dengan webinar hari ini ilmu dan pengetahuan adik-adik semakin bertambah ya dan semakin berkembang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih sehingga acara webinar hari ini dapat terlaksana dan kita berharap semoga acara dari awal sampai akhir dapat lancar dan terlaksana dengan baik. Kemudian kami memberikan apresiasi luar biasa kepada inisiator dan pengurus NFD yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, ya. Rela berkorban baik waktu dan tenaga demi mencerdaskan dan mempersiapkan SDM unggul di Kepulauan Nias. Tepuk tangan untuk anggota NFD, adik-adik, ya. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin adik-adik masih bertanya-tanya, apa sih NFD itu? Tadi Kak Citra sudah menyinggung sedikit tentang NFD, ya. NFD adalah singkatan dari NIAS Forum for Development atau Forum Pengembangan NIAS, ya. Pengembangan dalam arti apa? Pengembangan SDM yang unggul dan berkarakter. NFD adalah kumpulan anak-anak muda Kepulauan Nias dari berbagai latar belakang, ya. Baik pendidikan, profesi, daerah asal, dan di antara inisiator dan pengurus NFD adalah sudah banyak, ya, ada yang sudah bekerja, ada juga yang masih studi di dalam dan luar negeri. Dan adik-adik perlu tahu bahwa rata-rata dari kakak-kakak anggota NFD itu adalah yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Itu sangat luar biasa, ya. Adik-adik terkasih, kakak-kakak NFD ini disatukan oleh visi yang sama, ya. Ikut berpartisipasi dalam mengembangkan SDM Kepulauan Nias yang unggul dan berkarakter, ya. Visi tersebut diimplementasikan dalam beragam kegiatan, ya, seperti webinar yang kita lakukan hari ini. Kegiatan akademik, diskusi, penelitian, dan masih banyak lagi. Ini baru awal, adik-adik. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita bisa semakin banyak dan berdampak langsung untuk pengembangan SDM kita di Kepulauan Nias. Dan webinar ini adik-adik terkasih merupakan wujud implementasi dari visi tersebut. Nah, adik-adik terkasih mungkin masih penasaran kan dengan kakak-kakak inisiator dan juga dengan pengurus NFD. Perkenalkan, ya, kami memperkenalkan kakak-kakak NFD sebagai berikut, ya. Nanti satu persatu silakan dijawab, ya. Kak Dr. Santeoduru. Ya,
Kak Dr. Santeo Nurul, adik-adik merupakan doktor lulusan ITB dan bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Udah kenal ya? Yang paling banyak ributnya di grup ya. Luar biasa. Oke. Yang kedua, Kak Polinus Laia MA. Ya. Kak Polinus merupakan mahasiswa S3 di Inggris, adik-adik ya. Jadi beliau juga Halo ya, Bu Fefu. Ya. Ya. Beliau merupakan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah juga, itu sangat luar biasa ya. Yang ketiga, Kak Jen Gule ST. Halo adik-adik semuanya. Halo, halo. Ya. Kak Jen merupakan lulusan S1 ITB dan saat ini adik-adik mendapatkan beasiswa S2 di Jepang ya. Yang keempat, Kak Citra Lauli MPD. Udah ya, yang sebagai MC tadi adik-adik ya. Lulusan S2 Sejarah UNY dan juga guru di NIAS. Yang kelima, Kak Idan Putriani Waru SPD. Halo. Ya, terima kasih. Beliau mahasiswa S2 UNY dan juga guru di NIAS, tepatnya di NIAS Barat. Kak Jenis Jayawaru SMN, alumni ITB yang sangat kreatif. Ya. 7, Kak Yovanta Manodeo Harita ST, alumni ITB. Bekerja di Pertamina sekarang, silakan. Halo. Ya, terima kasih. Kak Dr. Rizky Terambanua, lulusan kedokteran UI, luar biasa. Silakan. Ya, terima kasih. Kak Abdiel Belvaye Jebua, STR SOS. Berkarya sebagai pekerja sosial. Ya. Ya, Fefu. Terima kasih, Kak. Ya. Berikutnya, Kak Oscar Halawa, mahasiswa S2 ITB. Silakan. Ya, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih. Berikutnya, Kak Iman Sandoto MTH, mahasiswa S2 di Kanada. Luar biasa mendapatkan beasiswa juga. Silakan. Oke, mungkin Kak Iman menyusul ya, karena beliau masih ada tugas lain, nanti akan bergabung dengan kita. Terima kasih para pengurus NFD yang telah memperkenalkan diri satu persatu. Nah, kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik semua pada webinar hari ini. Tema webinar sangat menarik, yaitu strategi menangkap kesempatan di perguruan tinggi. Ya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kami berharap semoga adik-adik dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berani menentukan pilihan untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Topik pertama, strategi menentukan pilihan prodi di perguruan tinggi. Mungkin saat ini adik-adik masih bingung untuk memilih jurusan. Nanti setelah lulus bulan Juni, saya mau memilih jurusan apa ini? Masih belum ada bayangan. Ya. Nanti Kak Jen dan juga rekan-rekan NFD akan memberikan tips. Ya, bagaimana sih memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Memilih jurusan itu bukan paksaan, tetapi harus didasarkan pada minat atau bakat. Lalu topik kedua, strategi mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Saat ini adik-adik terkasih, pemerintah memiliki fokus yang luar biasa untuk pengembangan SDM Indonesia yang unggul. Tidak heran kalau beberapa tahun terakhir pemerintah memberikan beasiswa untuk anak-anak yang memang sesuai dengan kriteria, seperti beasiswa bidik misi, Kartu Indonesia Pintar, LPDP, dan juga masih banyak beasiswa yang lain. Bahkan ada juga beasiswa yang bersumber dari swasta. Nah, Kapolinus dan rekan-rekan yang lain nanti akan berbagi tips bagaimana sih mendapatkan beasiswa tersebut, ya, sehingga adik-adik bisa mengetahui jalur informasinya seperti apa.
Kesempatan ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami berharap ketika diberikan waktu untuk bertanya, silakan aktif bertanya. Bahkan mulai dari sekarang, adik-adik bisa mempersiapkan pertanyaannya. Ya, silakan ditulis. Narasumber dan rekan-rekan pasti akan membantu memberikan jawaban. Yang penting kami ingatkan lagi adik-adik, webinar ini bukan untuk seleksi beasiswa ya, tapi informasi yang bersifat umum untuk adik-adik semua. Ketiga, yang kami mau sampaikan adik-adik untuk pembukaan webinar kita hari ini, terutama pesan motivasi untuk adik-adik semua. Ya, sebagai kakak-kakak yang lahir dan besar di Pulau Nias, pernah tinggal di Nias dan merasakan kehidupan di sana. Ya, kami mau memberikan motivasi kepada adik-adik yang saat ini ada yang masih SMA, ada juga yang kalau saya lihat di pesertanya itu ada yang sedang kuliah, bahkan sedang menyusun skripsi. Kami mau menegaskan bahwa tidak ada keberhasilan yang instan. Tidak ada. Keberhasilan selalu butuh usaha dan kerja keras. Keberhasilan adalah proses dan bukan hasil. Hasil itu hanya dampak dari sebuah proses. Adik-adik terkasih. Ya. Beberapa tokoh Ononiha yang sudah berhasil di level nasional, seperti Pak Firman Jayadaili, Prof. Suhasil Najara, Wakil Menteri sekarang, Pak Maijen Christian Jebua, Prof. Yasona Lauli, Menteri sekarang, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sudah setia pada proses. Ya. Posisi mereka saat ini hanyalah dampak dari kesetiaan mereka pada proses. Dan itu luar biasa adik-adik. Makanya kami berpesan kepada adik-adik juga. Harus setia pada proses. Ya. Kalau banyak tantangan itu adalah bumbu-bumbu dari sebuah perjuangan. Maka perlu pengembangan. Sikap yang mengarah pada keberhasilan. Sikap apa itu? Pertama, ya. Mulai dari sekarang adik-adik temukan passion, bakat atau talenta. Apa sih keinginan? Apa sih target atau tujuan? Apa sih impian kita ke depan? Itu harus ditemukan dari sekarang dan fokus pada target tersebut. Kalau orang tua kita misalnya petani, ya target kita jangan jadi petani lagi, tapi kita harus naik level. Kita naikkan target kita paling minimal menjadi seorang guru begitu. Kalau orang tua kita misalnya sikapnya di kampung mabuk-mabuk, ya kita jangan seperti itu. Kita harus mengubah mindset, ya, menjadi lebih sesuatu yang lebih positif dan mengarah kepada keberhasilan. Ya, pertama adik-adik silakan temukan passion dari sekarang. Ya. Lalu yang kedua bersikap positif dan optimis. Kami tegaskan adik-adik, siswa yang ingin berhasil memiliki cara berpikir yang berbeda dengan kebanyakan siswa yang lain. Itu. Cara berpikirnya selalu mencari peluang dan kesempatan. Salah satu cara mencari peluang untuk bisa studi lanjut adalah ya dengan mengikuti webinar hari ini. Ini adalah strategi salah satu cara. Jadi dengan mengikuti webinar hari ini, kita mendapat informasi. Bagaimana sih mendapatkan beasiswa? Bagaimana sih saya bisa mewujudkan cita-cita? Nah, kami sangat senang kakak-kakak ya, adik-adik bisa mengikuti webinar hari ini. Kami percaya adik-adik memiliki cara berpikir yang berbeda. Apa itu? Positif dan optimis. Kalau kita sudah menemukan passion, ya, sudah berpikir positif, maka harus buat strategi. Strategi apa? Strategi untuk mewujudkan cita-cita. Dan webinar hari ini adalah salah satu strateginya. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau misalnya main games itu sehari 4 jam, adik-adik ada kan yang suka main games kan? Ayo ngaku. Ya, kalau misalnya biasanya main games 4 jam sehari, ya harus dikurangi. Ya. Misalnya sehari cukup 1 jam. Ya. Selebihnya untuk belajar, membantu orang tua di rumah. Dan itu harus dilaksanakan, harus punya komitmen untuk melaksanakan itu. Lalu berikutnya adalah berani. Berani untuk apa? Berani untuk melangkah. Mengimplementasikan cita-cita untuk hal yang positif. Mencari setiap saluran informasi yang berkaitan dengan beasiswa.
berani kepada kakak-kakak yang sudah sukses, ya. Makanya mulai dari sekarang siapkan pertanyaannya untuk kakak-kakak nanti yang jadi narasumber. Yang berikutnya adik-adik terakhir yang kami mau sampaikan bahwa dasar dari segala keberhasilan adalah spiritual question. Apa itu? Kecakapan dalam kehidupan rohani. Ini adalah fondasi keberhasilan sebuah cita-cita. Kami mengharapkan adik-adik supaya adik-adik menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi hidup. Dan itu harus dilakukan. Ya. Sehebat apapun kita adik-adik, kalau misalnya kehidupan rohani kita kurang bagus, maka semua akan sia-sia. Tapi kehidupan rohani kita sangat kuat, terasa bermakna kalau misalnya spiritual question kita kuat juga. Singkat kata, adik-adik terkasih, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar hari ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Pesertanya sangat antusias. Semoga adik-adik semakin memiliki harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bangun motivasi yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita. Pantang menyerah dan fokus pada cita-cita. Sekali lagi, terima kasih banyak. Yahong. Ya, Marinus, terima kasih untuk opening speech-nya. Terima kasih untuk kata-kata pembukanya. Sekalian perkenalan untuk NFD. Itu tadi adik-adik sekedar perkenalan singkat mengenai apa sih komunitas kita ini, siapa kakak-kakak yang selama ini sangat sedikit cerewet ikut WA, kemudian siapa apa tujuan kita untuk menjalankan kegiatan ini disampaikan dengan baik oleh Kak Marinus. Kita menyampaikan apresiasi yang sangat baik dan sangat besar untuk Kak Marinus. Jadi diingat ya, Kak Marinus ini seorang doktor kebanggaan Pulau Nias, kemudian seorang dosen. Jadi kalau nanti ada yang niat misalnya punya minat pengen jadi dosen, untuk menjadi seorang dosen itu seperti apa yang ditempuh, silakan boleh menghubungi Kak Marinus. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk kepada acara berikutnya atau kegiatan diskusi, kakak ingin kita untuk foto bersama dulu. Jadi semua adik-adik silakan dinyalakan kameranya, ya. Semuanya berpose dengan manis di depan kameranya masing-masing. Nanti kakak dari NFD ada yang akan record, ada yang akan screenshot ya, yang foto seperti itu. Silakan semuanya dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Bentar, dulu saya simpan. Sabar ya. Simpan sini dulu. Jempolnya sekarang, dong, Dek. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Next, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Thank you. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Kak Santeo. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Jadi itu tadi kita udah foto bersama ya, untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Berikutnya kita akan masuk pada kegiatan diskusi. Ini adalah inti dari kegiatan webinar kita hari ini. Sepertinya adik-adik sudah tidak sabar ya, sudah semangat untuk mendengarkan tips-tips dari kakak-kakak narasumber kita. Jadi kita akan langsung masuk pada diskusi yang pertama, akan dipimpin oleh seorang moderator cantik, sebenarnya di sebelah saya ya. Jadi nanti akan dipimpin dengan topik strategi menentukan jurusan di perguruan tinggi, dengan narasumber yang cantik juga dari negeri Sakura sana. Jadi jarak itu jauh banget ya. Ya, Kak Jane. Nah, nanti untuk Kak Jane akan lebih detail diperkenalkan oleh kakak moderator. Kakak akan perkenalkan secara singkat siapa sih moderator untuk diskusi pertama ini.
Jadi ini adalah salah satu anggota kebanggaan NFD juga. Ya, kakak ini berasal dari Nias Barat, tepatnya dari MOI. Seorang yang humble, kemudian seorang yang baik, seperti itu ya. Nanti mungkin adik-adik bisa lihat secara langsung orangnya. Kemudian nama lengkapnya adalah Kak Idam Putriadi Warubu. Saat ini sedang mengenyam pendidikan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan pendanaan dari beasiswa LPDP. Jadi adik-adik, ini adalah salah satu beasiswa bergengsi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia bagi adik-adik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi manapun, asal punya kapasitas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, Kak Idam ini nanti sangat kita banggakan karena berhasil mendapatkan beasiswa itu. Ya, SD, kemudian SMP dan SMK Kak Idam itu ditempuh di Nias. Tepatnya kalau SD-nya di MOI, kemudian SMP-nya di Gunung Stoli, di SMP swasta Bunga Mawar, kemudian di SMK di MOI lagi. Untuk S1 dan S2-nya, tadi kakak sudah bilang bahwa Kak Idam mengenyam pendidikan S2 di UNY, S1-nya itu di Medan, ya, dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan Bahasa Inggris. Kemudian kakak ini sekarang berprofesi sebagai seorang guru. Beliau juga punya English course atau kursus bahasa Inggris dengan nama yang keren ya sebagai pencetus, maka kursusnya dibuat Idam English Course. Jadi mungkin ada adik-adik yang di sekitar MOI atau di sekitar Nias Barat yang berdekatan dengan kakak ini, boleh kalau mau belajar bahasa Inggris menghubungi Kak Idam ya. Nah, itu dia. Kemudian kakak ini juga mengajar di SMP Negeri 3 Manrehe. Itu dulu untuk perkenalan singkat. Sebagai moto hidup, Kak Idam mengatakan bahwa everyone can be someone. Artinya adalah semua orang bisa menjadi seseorang. Jadi seseorang itu artinya punya identitas. Identitas itu bisa dibentuk dari misalnya kesuksesan. Jadi Kak Idam mengatakan bahwa semua orang, atau kita artikan secara sederhana, semua orang bisa sukses. Semua orang bisa menjadi siapapun. Seperti yang ia inginkan, seperti yang ia cita-citakan, atau seperti yang ia mau. Ya, jadi untuk lebih menyingkat waktu, kakak langsung serahkan kepada Kak Idam sebagai moderator pertama kita. Silakan Kak Idam. Ya. Baik, terima kasih Kak Citra. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar. Baik, terima kasih Kak Citra atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memandu webinar kita pada materi yang pertama ini. Pertama sekali kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan teman-teman dan adik-adik semua untuk menghadiri acara webinar kita pada hari ini. Adapun materi webinar kita pada topik yang pertama ini adalah strategi memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat ketika akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan materi yang pertama ini, kami ingin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Siapakah dia? Narasumber kita yang pertama ini nama lengkapnya adalah Jen Oibanite Hegule, atau bisa kita panggil dengan Kak Jen. Kak Jen ini dulu pernah bersekolah di SD Negeri 074038 Tohia, kemudian melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, dan SMA Swasta Metode 1 Medan. Kak Jen ini juga menyelesaikan studi S1-nya dari salah satu universitas terbaik di Indonesia loh, yaitu Institut Teknologi Bandung atau sering disingkat ITB, dengan jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik semua baru pertama kali ini mendengarkan yang namanya jurusan Rekayasa Infrastruktur Lingkungan, bukan? Nah, kita lanjut lagi.
lebih luar biasanya lagi, Kajen ini saat ini sedang menempuh pendidikan di Jepang, yakni di Toyohashi University of Technology atau sering disingkat TUT dengan jurusan Water Environment Conservation Laboratory. Hebat bukan? Barangkali ada di antara adik-adik semua yang terinspirasi dan ingin mengikuti jejak Kajen. Nah, sekedar informasi juga sebelum penyampaian materi. Penyampaian materi ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama sekali pembukaan oleh moderator, kemudian dilanjutkan oleh penyampaian materi oleh narasumber, dan setelah itu akan dibuka ruang diskusi. Di ruang diskusi ini nantinya teman-teman boleh memberikan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari Kak Jen, pertama sekali kita mau menyapa Kak Jen dulu. Halo Kak Jen. Halo, Apa kabar Kak? sehat? Kak Idam sehat? Wow, sehat, puji Tuhan. Oke. Sepertinya Kak Jen sudah sangat excited ya untuk memberikan materi kepada adik-adik kita. Excited banget, excited banget. Oke, baiklah. Tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, mari kita segera mendengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Kak Jen Gule. Kepada Kak Jen, kami persilakan. Oke, terima kasih moderator yang keren banget, Kak Idam. Oke, sebelum kakak nyampein materi hari ini, coba teman-teman relax dulu, adik-adik semua relax dulu. Karena ini informasi buat kalian, kalau kalian nggak relax, kalian nggak bisa menyimak informasi itu dengan maksimal. Oke? Jadi tolong senyum dulu semuanya, jangan tegang-tegang banget, oke? Relax, direlaksin, oke? Yang lagi masak sambil masak boleh. Yang sambil ngapain boleh, relax aja. Yang penting target sore ini adalah informasinya itu sampai, oke? Nggak hanya lewat doang, masuk kiri, keluar kanan, oke? Deal ya? Oke. Kakak bakal share screen-nya. Wait. Oke, wait. Oke. Slide-nya bisa kelihatan? Bisa, Kak? Oke, sip. Masih ada. Oke. Jadi sore ini kakak akan membahas tentang strategi menentukan pilihan prodi. Jadi sekarang sore ini kakak akan membahas tentang strategi menentukan pilihan prodi di perguruan tinggi. Oke. Nah, sebelum kakak melanjutkan pemaparan kakak, mungkin dan akan banyak hal-hal yang nggak kakak cantumkan di slide ini. Jadi teman-teman semua, adik-adik semua harus nyimak ya dengan seksama, didengerin baik-baik, oke? Dan di sini kakak ada sebagai seseorang yang mau sharing tentang pengalaman kakak, sharing pengetahuan kakak, bukan berarti kakak lebih menggurui kalian semuanya, oke? Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing satu sama lain. Kalau ada yang salah nanti bisa langsung dikoreksi melalui kolom chat atau nanti raise hand. Oke. Pertanyaan pertama, ini berdasarkan Google Form yang udah di-share ke adik-adik semuanya. Ternyata banyak yang kurang menganggap kayak kuliah itu penting nggak sih? Sepenting apa kuliah itu? Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Mengapa kuliah itu penting? Oke, ada yang kenal ini siapa? Pasti pada kenal. Karena ada namanya, Nelson Mandela. Jadi Nelson Mandela ini bilang apa sih? Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Oke? Pendidikan adalah senjata terkuat untuk mengubah dunia. Oke, terus kamu bilang, Kak, tolong deh Kak, mengubah dunia itu kayaknya terlalu besar deh, mimpi yang terlalu besar untuk mengubah dunia. Saya aja di sini di NIAS
dan ada dunia, tapi dunia kayak nggak berpengaruh apa-apa tuh dengan saya. Ya kamu nggak salah sih, Dek. Nggak salah. Tapi setidaknya kamu bisa mengubah keluarga kamu. Oke? Kamu bisa mengubah keluarga kamu dengan cara kamu mengubah diri kamu menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya dengan cara apa? Melalui pendidikan. Mungkin ada yang bilang, Kak, banyak kok orang yang nggak pergi kuliah, tapi itu bisa jadi orang sukses. Contohnya nih, yang punya Facebook, dia nggak lulus kuliah. Yang Mark Zuckerberg, dia nggak lulus kuliah, deh. Ada juga Bob Sadino, dia nggak lulus kuliah, tapi dia udah almarhum. Ada Bapak Bob Sadino, dia nggak lulus kuliah, tapi dia sukses, jadi pengusaha sukses di Indonesia. Tapi, itu nggak bisa kamu samain ya. Itu nggak bisa kamu samain dengan keadaan kamu sekarang. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang benar-benar giat dan getol banget, dan mereka memiliki sumber daya yang berkecukupan untuk mendapatkan informasi, dan mereka punya willingness, keinginan belajar terus-menerus. Kalau misalnya kamu aja di sekolah masih sering cabut atau masih sering malas-malesan, guru rapat bukannya belajar, tapi malah main sama teman. Nah, jangan berharap bahwa tanpa kuliah kamu bisa sukses. Enggak. Yang penting kalau kamu punya willingness memang untuk belajar secara mandiri, bisa kok kamu sukses tanpa kuliah. Bisa. Banyak orang jadi programmer, dia belajar mandiri. Tapi itu dia benar-benar belajar dari 50% waktunya setiap hari, dia benar-benar belajar terus-menerus. Oke? Tapi hanya sedikit sekali orang yang berhasil melalui cara itu. Jadi mostly orang pergi kuliah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak nanti di masa depan. Next, ini secara teori. Kenapa sih kuliah itu penting? Pertama, di situ ada hard skill yang udah kakak hitamin, tebalin tulisannya. Kuliah itu penting untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan, wawasan kamu, tapi sesuai dengan bidang yang kamu ambil ya. Kemudian membentuk soft skill juga, kemandirian, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, problem solving, terus memperluas koneksi, jaringan pertemanan, dan juga sarjana itu umumnya sekarang menjadi standar untuk melamar kerja. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada lulusan SMA yang bisa kerja. Tapi kalau kamu kuliah, kamu lulus dari kuliah, itu memperbesar peluang kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil di masa depan. Oke? Nah, tadi Bang Marinus Waruwu sudah mention, bilang, kalau misalnya orang tua kamu sekarang petani, kamu harus jadi guru. Harus lebih, selevel mungkin lebih tinggi. Nah, mungkin kakak punya pemikiran kayak gini. Oke, baik menjadi guru juga. Tapi kalau misalnya orang tua kamu jadi petani, mengapa tidak kamu menjadi petani yang berdasi? Petani yang berdasi. Kakak sekarang di Jepang, banyak banget yang petani. Tapi jangan kamu bandingin petani kita di Nias dengan petani di Jepang ya. Kalau petani di Jepang itu, mereka banyak duit deh. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk memasarkan hasil pertanian mereka sendiri, mengolah hasil pertanian mereka sendiri. Karena mereka pergi kuliah, mereka belajar. Nggak harus kuliah sebenarnya, tapi mereka banyak banget mencari informasi secara proaktif, tapi mostly melalui kuliah. Oke? Jadi sepenting itu kuliah, karena itu bisa mengubah kamu dan keluarga kamu. Contoh yang paling sederhana dulu, mama kakak dulu di Nias Barat, kakak asli Nias Barat. Nah, dulu orang tua kakak itu, mama kakak itu punya banyak banget saudara. Zaman dulu pasti 7 orang, 8 orang, bahkan 10 orang bersaudara satu keluarga. Nah, zaman dulu itu susah banget ya untuk sekolah. Nah, apa sih salah satu dampak ketika mama kakak itu pergi sekolah dan berhasil mendapatkan pekerjaan, dia akhirnya bisa membantu menyekolahkan adik-adiknya. Dan itu adalah sebuah perubahan dalam keluarganya. Oke, mungkin kamu adalah orang pertama, mungkin kamu anak pertama, dan mungkin kamu seseorang pertama yang bisa mengubah keluarga kamu menjadi lebih baik. Oke, next. Kak, jadi sepenting apa sih untuk mikirin kita mau jurusan apa ke depannya? Sepenting apa? Oke, dulu kakak mau cerita. Dulu kakak waktu SMA, itu nggak ada sama sekali yang bertanya, Jen, kamu di masa depan mau menjadi apa? Oke?
begitu banyak orang-orang mengatakan kamu punya potensi banyak banget, kamu bisa ini, bisa ini, bisa itu. Tapi no one lead me, jadi nggak ada sama sekali, nggak ada seorang pun yang meng-guide kakak. Jen, kamu harus benar-benar mencari tahu apa sih passion kamu. Yang kakak tahu adalah kakak punya potensi banyak, tapi kakak nggak tahu, aduh passionnya di mana ya? Bingung. Jadi bersyukurlah kalau ada kakak-kakak NFD di sini yang mau meluangkan waktunya untuk membantu meng-guide kamu, untuk membantu share, kayak gini loh Dek cara memilih jurusan yang benar. Oke, jadi dulu foto yang di kiri atas itu adalah, oke, ini sorry kakak ngambil dari LKS ataupun dari koran karena kakak nggak punya fotonya sama sekali. Ini kakak dapat dari Facebook. Jadi yang bagian atasnya itu adalah lomba, itu kakak menang juara runner up lomba ekonomi. Oke, lomba ekonomi, garis bawahi lomba ekonomi. Kakak dari anak IPA, jurusan IPA. Tapi kakak lomba IPS. Itu dapat runner up juara 2 lomba ekonomi kreatif di tingkat provinsi. Oke, di bawahnya itu ketika kakak ikut paskibraka. Oke, paskibraka cuman tingkat kota, di kota Medan dulu, dan itu diliput oleh wartawan saat itu. Oke, banyak orang yang bertanya, mungkin kamu sekarang bertanya ya, Kak kenapa nggak jadi polwan sih Kak? Dulu kakak paskib. Kak kenapa nggak masuk ekonomi? Dulu kakak juga sekarang berpikir, kenapa kakak nggak masuk itu ya dulu ya? Kenapa nggak masuk? Malahan kakak jadi masuk jurusan real. Kenapa? Simple. Karena saat itu kakak mikir, oh ITB keren, ya udah, aku cuman mau masuk ITB aja. Jadi nggak ada pertanyaan detail, aku ingin jadi apa di masa depan, oke? Jadi bersyukurlah kamu kalau saat ini kamu join webinar ini, dan kita sama-sama diskusi, kita sama-sama berpikir, meluangkan waktu untuk memikirkan di masa depan kamu itu pengen jadi apa. Sehingga kamu nggak menyesal, oke? Nggak menyesal di masa depan. Tapi bukan berarti kakak sekarang menyesal ya dengan jurusan kakak. Thanks God, kakak sekarang udah bisa survive dan udah bisa beradaptasi dengan jurusan kakak sekarang, dan kakak menjadi jatuh cinta dengan jurusan kakak sekarang. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang strategi, sebenarnya pertanyaan paling basic, kalian tahu nggak sih jenis perguruan tinggi apa aja yang ada di Indonesia? Oke? Pernah nggak kalian datang wisuda atau lihat di Facebook? Orang Nias nih paling sering ngupload foto-foto tentang wisuda. Oke? Di wisuda itu nanti di papan bunga itu ada AMD, ada ST, ada MT, ada doktor. Loh Kak, itu semuanya bedanya apa sih? Ada AMD, ada contohnya apa lagi ya? Ada MSOS, itu apa sih Kak semuanya? Apa bedanya? Oke, kita mulai dari yang dasar ya, Dek. Mungkin ini kalian nggak dapat di sekolah. Kakak juga waktu SMA dulu nggak dapat di sekolah kayak gini nih. Jadi pendidikan tinggi itu, Dek, dibagi menjadi 3. Oke, ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan profesi. Oke, jadi kalau kamu misalnya lihat nih di Facebook, ada kakak yang baru lulus wisuda. Nah, di title-nya itu ada SE. Oh, berarti dia itu sarjana S1. Oke, itu masuk pendidikan akademik. Nah, terus ada juga nih yang di belakang, misalnya nih ya, yang di Nias ya itu ya, kalau nggak salah ada beberapa sekolah itu di Nias, belakangnya itu title-nya AMD, AMA, oke? Atau mungkin juga ada kayak Bang Teo nih, ada title-nya doktor, Bang Marinus juga ya ada title-nya doktor. Nah, jadi sebenarnya pendidikan tinggi itu dibagi menjadi 3, oke? Pendidikan akademik itu kita bisa lihat di slide ya, ada rumpun apa aja. Ada ilmu agama, ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Terus pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu apa sih, Kak? Jadi pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang mengajarkan tentang keahlian terapan tertentu. Oke, udah menjurus nih, udah menjurus. Nah, kalau pendidikan profesi itu adalah pekerjaan dengan keahlian khusus. Contohnya yang sudah dibahas oleh Kak Oscar di video tadi tentang profesi arsitek nantinya. Atau misalnya nanti Bang Rizky juga yang bisa mengambil spesialisnya setelah dari dokter umum. Oke? Jadi di sini kita nggak akan terlalu membahas pendidikan profesi, mungkin pendidikan akademik dan vokasi aja. Oke? Sampai di sini paham ya?
kalau misalnya kan ditanya SE itu apa, SH itu apa, MT jadi sarjana, magister, doktor itu masuk apa? Pendidikan akademik, oke? Kalau diploma masuk apa? Pendidikan vokasi, oke? Jangan sampai kalian terkejut ketika nanti kalian masuk ke sebuah sekolah tinggi atau universitas dan kalian terkejut dengan title kalian. Oh, ternyata setelah lulus aku dapat AMA ya, aku pikir aku dapat SH nanti, oke? Jangan ada pertanyaan seperti itu. Karena hal-hal yang simpel kayak gitu, itu terjadi deh. Banyak teman-teman kakak juga yang terkejut, oh setelah lulus ternyata gelar kita SD ya, bukan insinyur lagi. Karena insinyur ternyata adalah pendidikan profesi. Oke. Nah, ini perguruan tinggi berdasarkan jenisnya. Kalau tadi udah dibahas tentang pendidikan tinggi, itu apa aja, ini adalah jenis perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu dibagi menjadi 5. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan ada akademi. Oke. Nah, universitas itu apa sih? Universitas itu terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi. Oke, jadi dia menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi. Oke, kita bisa lihat rumpunnya di sini semua. Nah, kalau institut itu seperti apa? Misalnya universitas ya, contohnya Universitas Sumatera Utara, oke? Dan ada juga Institut Teknologi Bandung. Nah, institut itu apa? Institut juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Nah, perbedaannya terletak pada fakultasnya. Kalau di institut, fakultas-fakultasnya itu berasal dari satu jenis keilmuan saja. Oke, selanjutnya, sekolah tinggi. Nah, kalau di NIAS pasti ada yang tahu kan, kebanyakan tahu lah, STT Sudirman contohnya, oke? Sekolah Tinggi Teologi di Sudirman, di Gunung Stoli. Nah, sekolah tinggi itu apa? Atau enggak ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, di NIAS juga itu ada. Nah, sekolah tinggi itu apa? Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Nah, kemudian ada politeknik juga. Oke, politeknik itu apa sih, Kak? Oke, politeknik itu ialah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Makanya banyak yang kalau kamu lihat iklan-iklan tentang politeknik, maka setelah politeknik lulus dari politeknik kamu bisa langsung kerja karena memang targetnya itu adalah untuk memenuhi jadi pendidikan vokasi untuk memenuhi tenaga kerja tertentu. Jadi langsung diajari tentang keahlian terapan tertentu, pendidikan vokasi. Nah, selanjutnya akademi. Nah, kalau akademi ini hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu. Contohnya, teman-teman mungkin sering mendengar akademi kebidanan atau akademi keperawatan. Nah, itu jadi fokus untuk membahas tentang atau mendidik menyelenggarakan pendidikan dalam bidang keperawatan, dalam bidang kebidanan. Oke, nah ini kalau perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya itu dibagi menjadi 3. Oke, perguruan tinggi negeri atau PTN. Kemudian ada perguruan tinggi swasta atau PTS dan perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Nah, PTN itu sendiri contohnya apa aja, Kak? Nah, oke, PTN itu banyak contohnya ya, ITB, UGM, UI, USU, ITS, Undip, UNER, dan lain-lain. Oke, jadi itu dikelola oleh negeri sendiri. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, itu ada contohnya tuh IKIP Gunung Sitoli kalau di NIAS, ada STIE, ada Telkom University, ada UPH, ada Unpar, ada UIN, ada LP3I, ada Akademi, Politeknik, dan lain-lain. Kemudian kalau perguruan tinggi kedinasan, ada contohnya kayak Bang Diel tadi, ada STKS, ada STAN, ada STIS, Akmil, Akpol, dan lain-lain. Oke, ini berdasarkan pengelolaannya. Jadi hal semacam ini kamu perlu tahu. Kenapa? Supaya kamu tahu kapan kamu harus bersiap untuk masuk ke perguruan tinggi ini. Kalau perguruan tinggi swasta, kamu memang harus mengikuti jadwal dari kampus tersebut. Kalau perguruan tinggi negeri itu biasanya beberapa jalur masuknya diadakan secara serentak seluruh Indonesia. Oke, dari SNMPTN dan SBMPTN. Kalau
Kalau PTK-nya sendiri, kamu harus aktif mencari informasi tentang itu di internet atau bertanya ke orang-orang juga. Jadi PTS dan PTK memang itu diselenggarakan berdasarkan jadwal instansinya masing-masing. Oke, jalur masuk kuliah itu ada apa aja? Nah, tadi kakak udah mention PTN. PTN itu ada 3. Oke, perguruan tinggi negeri. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri. SNMPTN dan SBMPTN itu secara serentak, secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Jadi kamu harus memang aktif mencari jadwalnya, oke, jangan sampai ketinggalan dan biasanya ini di follow up dari sekolah. Oke, SNMPTN itu kalau nggak salah akan mulai bulan 2, oke, bulan depan, beberapa hari lagi akan dimulai untuk masukin data-datanya, oke. Jangan sampai ketinggalan. Kemudian SBMPTN juga itu kalau nggak salah bulan 5 ya, sekitar bulan 5. Itu kamu harus cari juga informasinya di internet. Kemudian seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri ini hanya beberapa PTN, hanya beberapa perguruan tinggi negeri saja, dan itu pun kamu harus cari di website kampusnya masing-masing. Oke, kamu sekarang adalah anak milenial, kamu harus proaktif cari informasi sebanyak mungkin. Kalau kamu bisa buka Facebook, kenapa tidak kamu membuka website beberapa kampus untuk mencari informasi lebih dalam. Oke, kemudian ada PTS juga. Nah, kalau PTS ini tergantung perguruan tinggi swasta yang kamu tuju. Biasanya ada seleksi tanpa tertulis. Nah, seleksi tanpa tertulis ini biasanya seleksi siswa berprestasi. Jadi seleksinya itu berdasarkan prestasi-prestasi apa saja yang sudah kamu raih selama SMA. Kemudian ada seleksi melalui ujian tulis. Kemudian PTK. Kalau PTK itu tergantung perguruan tinggi kedinasan yang kamu tuju. Dan ini juga kamu harus cari informasinya. Beberapa perguruan tinggi kedinasan itu kasih informasi ke dinas-dinas ya, ke dinas-dinas di kabupaten atau di kota. Mungkin kamu bisa bertanya juga ke dinas pendidikan, Pak Bu ada informasi tentang ini nggak? Kalau misalnya kalian ingin mencoba seperti Kak Diel tadi, STKS atau beberapa perguruan tinggi kedinasan lainnya. Nah, kalau kakak sendiri dulu masuk melalui jalur SNMPTN. Oke, kita sekarang masuk ke yang paling puncaknya nih. Bagaimana sih Kak cara strategi menentukan prodi di perguruan tinggi? Oke, nah based on pengalaman, based on sharing dengan teman-teman NFD lainnya, dengan teman-teman kakak di sini juga, maka dan googling juga ya, dengan googling juga, maka muncullah sebuah pertanyaan untuk mengawali strategi untuk menentukan prodi di perguruan tinggi. Pertanyaan paling sederhana adalah, di masa depan kamu ingin jadi apa? Oke, jawab dalam hati kamu masing-masing ya. Di masa depan kamu ingin jadi apa? Kalau kakak tanya ke kamu passion-nya apa sih? Mungkin kamu bingung. Jadi passion itu adalah gairah, keinginan. Di masa depan kamu ingin jadi apa? Oke, ingin jadi istri yang baik? Atau ingin jadi suami yang baik? Pasti kita semua pengen jadi pasangan yang baik ya untuk pasangan kita di masa depan. Atau pengen jadi pebisnis, polisi, guru atau dosen, tentara, dokter, pilot, artis, arsitek, engineer, dan banyak banget pekerjaan-pekerjaan di masa depan yang bisa kita lakukan sebenarnya. Atau yang paling basic, oh Kak, aku kuliah mah yang penting biar harga jujuran naik. Karena di NIES juga it happen, itu terjadi. Kuliah cuman untuk harga jujurannya naik. Karena di NIES itu ada istilah ya, nggak tahu sekarang, tapi dulu itu cuman rumor aja sih sebenarnya ya. Karena itu kembali ke keluarga masing-masing. Kalau misalnya S1 jujurannya berapa, atau S2 berapa. Nah, oke, kita katakanlah di sini ada Butet ya. Ada Butet namanya, dia bingung dia di masa depan ingin menjadi apa. Oke, dari semua pilihan ini, dia mengerucutkan bahwa dia tertarik, oke, garis bawahi, dia tertarik, dia memiliki passion sepertinya di bidang keempat ini, oke, passion. Si Butet ini ternyata dia pengen kuliah di masa depan ya, dia pengen kuliah biar harga jujuran naik, dia pengen juga mungkin di masa depan aku bisa deh jadi teknik. Itu aku lihat kemarin kulkas aku rusak, aku bisa benerin, oke. Terus atau enggak antena di rumah ya rusak, terus dia bener-benerin, dia arah-arahin, ternyata bisa berfungsi lagi televisinya, TV-nya.
Jadi dia pikir, oh mungkin aku passion banget di bidang ini. Dan dia juga jago nyanyi, apalagi orang Nias, itu jago-jago banget nyanyi. Jadi dia milih juga, aku pengen jadi penyanyi lah, mungkin aku bisa jadi penyanyi di masa depan. Terus dia juga pengen jadi dokter. Kenapa? Karena waktu, contohnya ya, waktu kucingnya melahirkan, dia nolong kucingnya melahirkan. Terus dia, wah ternyata dokter itu sangat-sangat begini ya, wah aku tertarik dalam bidang medis. Oke, atau enggak mungkin ada dokter yang lewat di depan rumah dan ada stetoskop, ngelihat stetoskop, terus si Butet ini ngerasa, wah keren juga ya pakai stetoskop. Oke, itu masih berbicara tentang passion. Aku tertarik di bidang ini, saya tertarik di bidang ini, itu keren kayaknya. Oke, nah kemudian kamu riset umum dulu tentang pekerjaan yang ada dalam benak kamu, oke? Ingat kalau kamu buka Facebook aja bisa, masa nge-research tentang masa depan kamu nggak bisa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan itu yang kamu ada dalam benak kamu, yang kamu udah list beberapa, itu bisa memberikan penghasilan yang layak nggak? Bagaimana dengan probabilitas kestabilan pekerjaan tersebut di masa depan? Ini secara rasional ya. Kamu baca-baca, oh ternyata kuliah biar harga jujuran naik mah, ya itu jauh-jauh lah ya. Itu mah kalau misalnya setelah nikah tapi pasangan kita misalnya nggak bisa sustain, atau mungkin ada suatu hal yang terjadi masa depan sehingga kita harus mandiri untuk menafkahi diri sendiri. Wah ini nggak stabil pilihan pertama nih. Oke, teknik cari-cari. Wah, teknik gajinya gede juga. Oke, terus penyanyi. Wah, penyanyi gajinya gede banget. Tapi ternyata penyanyi kurang stabil di masa depan. Oke, cuman beberapa orang aja yang bisa jadi penyanyi terkenal dan sustain. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya, tapi sustain nggak. Oke, terus jadi dokter. Wah, dokter juga gajinya gede banget nih. Ini kayak Kariski nih, gede banget gajinya nanti. Oke, nah jadinya si Butet milih, oke lah, 2 jurusan ini ternyata secara rasional masuk akal lah. Di masa depan nanti aku bisa bantu keluarga aku untuk mensupport secara finansial, membantu menyokong adik-adik aku, dan baik juga untuk aku. Dan banyak juga dibutuhkan. Oke, engineer, teknik, dokter. Oke, kemudian langkah ketiga adalah kita ngenalin potensi diri kita. Tadi cuman passion ya, gairah. Kita tertarik di bidang apa. Oke, nah ternyata si Butet ini dia berpikir dulu, sejujurnya sih aku memang jago banget fisika dan matematika. Tutup mata pun bisa lah kelar langsung satu soal itu dalam semenit udah langsung kelar, oke? Yang biasa teman-temannya butuh waktu 10 menit atau 20 menit untuk mengerjakan soal itu, dia 1 menit selesai, 30 detik selesai. Tapi kalau biologi sih, aduh, aku agak gimana-gimana gitu ya. Dokter memang keren banget sih. Nah, tapi si Butet ini menyadari bahwa potensi yang ada di dalam diri dia adalah dia jago fisika dan matematika. Karena itu, secara sadar dan mulai mengenali potensi diri dia akhirnya membulatkan tekad dia. Oh, sepertinya aku memang harus masuk ke bidang teknik deh, karena aku punya potensi di bidang ini. Oke, kemudian si Butet ini riset lagi secara mendalam terkait bidang pekerjaannya, teknik. Tadi dia cuma pengen tahu teknik, oke? Dia kemarin ngebenerin kulkas, ngebenerin TV bisa. Jadi dia dan dia juga punya potensi diri dalam bidang fisika, matematika, hitung-hitungan lancar semuanya. Oke. Dia riset lagi nih tentang teknik itu gimana. Dan ternyata ketika dia sedang meresearch itu semua, muncullah berbagai pekerjaan yang ternyata itu masuk bidang teknik. Ada konsultan, ada programmer. Jadi programmer itu juga masuk teknik loh deh, engineer, oke? Terus ada peneliti juga, loh peneliti bisa masuk dari teknik juga. Ada biomedis juga, Terus ada ahli peta geografi juga. Oh ternyata ada aktuaris juga. Waduh, ini apa ini semuanya, oke? Nah, jadi adik-adik semuanya, di luar sana itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang bisa kalian tekuni nanti di masa depan. Nah, kakak di sini tuh nggak bisa untuk menjabarkan satu persatu. Di sini kalian harus proaktif mencari, bertanya ke guru BK, bertanya ke alumni kalian, bertanya ke kakak-kakak NFD yang ada di sini, bisa dari grup WhatsApp nanti, ataupun dari Instagram, platform Instagram NFD. Nah, contohnya programmer. Programmer itu tentang coding-coding. Aktuaris contohnya. Aktuaris itu tentang
kamu bakal menghitung tentang statistika. Kemudian konsultan itu kamu merancang, mendesain sebuah rumah misalnya, mendesain struktur bangunan, atau mendesain instalasi pengolahan air minum kayak kakak, atau biomedis. Biomedis ini ternyata adalah ilmu yang kamu belajar untuk membuat alat-alat medis nantinya. Kamu belajar untuk merancang, oke? Kemudian ada peneliti juga. Peneliti ini juga bisa dari bidang teknik, oke? Nah, jadi begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang sebenarnya sangat menjanjikan. Nah, oke, tapi di sini kita nggak mungkin bahas satu persatu. Di sini kamu harus secara proaktif, cari, bertanya, oke? Jangan terlalu banyak habisin waktu untuk buka IG ataupun untuk buka Facebook, oke? Kalau misalnya kamu bisa ngabisin waktu untuk buka IG selama sejam, coba dari sekarang mulailah produktif mencari pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi apa aja yang ada sebenarnya, oke? Apalagi kalau kamu sekarang udah kelas 3 SMA ataupun mungkin masih kelas 2 SMA, oke, itu lebih baik lagi. Jadi kamu punya waktu yang banyak. Oke, ternyata si Butet ini setelah mencari informasi, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari bidang teknik ini. Oke, dia mulai cari juga nih jurusan-jurusan apa aja sih teknik itu. Oh, ternyata teknik itu banyak banget jurusannya. Ada lingkungan, informatika, elektro, geodesi, industri, teknik kimia juga ada, arsitektur, oseanografi, pertambangan, dan lain-lain. Oke? Nah, di sini kakak nggak akan bisa menjelaskan tentang jurusan ini apa aja sih. Oke? Di sini kakak hanya mau share gimana sih, apa sih langkah-langkah yang harus kamu lakuin. Nah, ini semua harus kamu cari tahu. Oke? Kamu tertarik bidang apa? Coba googling, oke? Pinjam HP papa, mama aku mau googling dong sebentar, ingin tahu jurusan apa aja sih yang ada sebenarnya. Oh, informatika ini aku kemarin ada di webinar Kak Jen tuh, di webinar RFD, ada jurusan informatika, apa tuh? Oke. Ada jurusan oceanografi, apa tuh? Oke. Nah, ini kakak mau bagiin juga ya, ini OOT sebenarnya sih, out of the topic. Nah, kakak tuh terkejut waktu baca. Jadi di ITB itu biasanya setiap tahun atau beberapa tahun sekali ngeluarin buku, ngerilis buku tentang alumni. Termasuk di dalamnya ada gaji tuh. Ada gaji tentang gaji alumni ITB itu berapa aja. Dan betapa terkejutnya kakak ketika ada angkatan 2013, kakak angkatan 2014 ya. Yang gajinya berapa, Dek? Coba tebak berapa? 300 juta lebih per bulan. Kamu gimana ya? Kakak aja mendengar 300 juta per bulan. Wow, itu jurusan apa? Itu jurusan apa? Memang ada pekerjaan yang seperti itu. Oke? Dan ternyata ada, Dek. Ternyata ada. Oke? Jadi bersyukurlah kamu kalau sekarang kamu tahu bahwa begitu banyak sebenarnya profesi-profesi di luar sana yang sangat menjanjikan untuk kamu. Oke? Yang bisa membawa perubahan untuk diri kamu dan untuk keluarga kamu. Yang penting sekarang kamu harus proaktif cari berbagai jurusan, cari pekerjaan-pekerjaan di masa depan, apa sih yang sebenarnya sedang booming saat ini, oke? Itu nggak mungkin kita bahas sekarang yang sedang booming banget apa aja, paling sekilas ya, sekarang memang yang paling banyak kalau kakak di Jepang, itu sekarang booming yang namanya perusahaan-perusahaan mencari tenaga programmer, mechanical, ataupun elektro, karena memang sekarang industri 4G 4.0, oke? Tapi mungkin itu kita akan bahas di lain waktu, oke? Nah, lanjut nih. Kak, aku udah Kak, pilihan aku sudah menjurus ke 1 atau 2 atau 3 jurusan, tapi nggak pede dengan kemampuan sendiri. Oke, yang kakak mau bilang, coba konsultasi ke guru BK, saudara, tetangga, atau alumni yang mungkin mengetahui bidang itu. Atau mungkin ke kakak NFD juga. Oke, atau coba baca atau nonton sekilas, oke? Nonton sekilas tentang materi kuliah di jurusan tersebut. Mungkin kamu berpikir, Kak, itu terlalu jauh untuk aku baca materi kuliah. Dek, ini kamu berinvestasi untuk masa depan kamu, oke? Jadi kakak nggak bilang bahwa kamu harus memahami materi kuliah itu, enggak. Coba lihat sekilas aja, nggak perlu dibaca full 1 halaman, nggak perlu. Sekilas aja, oke? Nonton
film tentang tonton film di YouTube, video di YouTube, atau baca e-book tentang materi kuliah itu, ini Kakak lampirin link dari ada Libgen, itu biasa Kakak kalau download e-book atau bahan bacaan, memang kebanyakan bahasa Inggris, dan nggak apa-apa, oke? Kamu juga harus latihan mulai sekarang bahasa Inggris. Kalau kamu nggak tahu, contohnya bidang kamu itu bahasa Inggrisnya apa, sekarang kan udah ada Google Translate, oke? Udah ada Google Translate. Nggak ada yang namanya kamu nggak bisa sekarang, oke? Pergunakan apapun yang ada. Jadi ada Google Translate, coba translate di situ. Kalau kamu nggak tahu, terus kamu kopas ke Libgen, cari judulnya di situ yang berhubungan dengan bidang itu. Oke? Itu penting banget untuk kamu tahu sekarang di masa depan, kalau kamu milih jurusan ini, kamu akan membahas tentang apa. Sekilas aja, nggak perlu dibaca full, enggak. Sekilas sih skimming, oke? Skimming, oke. Oke, sip Kak. Saya sudah yakin dengan jurusan dan pilihan saya. Oke, thanks God kamu udah yakin dengan jurusan kamu nih, udah sampai di poin ini. Terus Kakak bilang, oke mantap Gan. Nah, terus kampusnya gimana dong Kak? Kampusnya gimana? Nah, ini yang paling penting ya. Kalau misalnya untuk jenis-jenisnya tadi kita udah bahas sebelumnya ya. Oke, nanti teman-teman bisa ulang lagi materi itu. Nanti slide ini bakal di-share. Kampusnya gimana? Oke, untuk lokasinya coba dibicarain dengan keluarga. Kalau merantau jauh diizinin nggak? Oke, khusus buat teman-teman yang mau coba SNMPTN, kalau kan menentukan jurusan itu mau di mana, kampusnya mau di mana, ini harus dibicarain baik-baik dengan keluarga. Apalagi karena kita orang NIAS, jadi kita mungkin kebanyakan ya, mostly itu family oriented. Dan ini juga pernah terjadi bahwa teman kakak, dia lulus di Jawa tapi nggak diizinin berangkat dari NIAS. Kenapa? Karena terlalu jauh. Oke, orang tuanya cuma ngizinin dia di Medan, paling jauh merantau. Hal-hal yang sepele seperti ini harus dibicarakan dari sekarang. Kalau kalian memang benar-benar mau serius terhadap masa depan kalian, oke? Dibicarain. Oke. Kak, muncul lagi nih pertanyaan. Kak, beli pisang goreng aja masih mikir, nggak ada uang. Gimana biaya kuliahnya nanti? Nah, ini nih. Banyak banget anak-anak NIAS yang berpikir bahwa, udahlah Kak, aku lulus SMA bantu orang tua aja di rumah. Aku bantu orang tua aja di rumah, nggak mau jadi beban. Nggak mau nambah-nambah pengeluaran keluarga, mau bantu papa mama di ladang, mau bantu papa mama jualan. Nggak apa-apa deh kalau memang bisnis kamu sudah lancar, sudah besar. Oke, tapi kalau kamu cuman malah jadi nyangkul di ladang atau ngais karet di kebun atau mungkin bantu, ya itu kamu bukan membantu meringankan beban keluarga kamu, beban orang tua, enggak sama sekali, oke? Ganti mindset-nya. Kenapa? Karena ketika kamu malah memutuskan untuk nggak kuliah dan malah kamu membantu orang tua kamu, garis bawahi ya, seolah-olah memakai kedok pengen membantu orang tua dengan cara bantu di ladang, oke? Itu ganti mindset kamu. Karena sekarang banyak banget beasiswa di luar sana untuk anak-anak yang kurang mampu. Contohnya, berasal dari keluarga sederhana. Bahkan dari keluarga middle class juga yang setengah yang nanggung, itu juga ada beasiswanya, banyak banget. Tergantung kamu sekarang. Mau nggak cari informasi itu? Tadi di videonya ada Kak Rizky tadi, ada Bang Jenis, ada kakak juga di video kakak tadi di opening, ngebahas tentang ada yang namanya beasiswa bidik misi. Ada juga beasiswa KIP tadi sudah sempat di mention oleh Bang Marinus. Oke, banyak banget beasiswa. Oke, tahu nggak contohnya bidik misi? Itu kamu nggak hanya digratisin uang kuliahnya, tapi kamu dibayar bulanannya juga. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin kalau beasiswa itu bakal dibahas nanti di materinya Bang Poli ya. Oke, ini ada caption nih, FBN bisa, gosip bisa, pahuwo-huwo dengan teman bisa, tapi masa aktif nyari info tentang masa depan nggak bisa. Oke, nyari informasi beasiswa nggak bisa. Proaktif, oke. Di sini ada Kak Idam tadi dapat beasiswa LPDP, ada Bang Jenis pernah dapat bidik misi, ada Bang Deo juga pernah dapat Tanoto Foundation. Oke, jadi ayo proaktif mencari beasiswa bertaburan, oke? Nah, kalau kakak sendiri itu masuk jalur SNMPTN, tadi kakak udah mention. Nah, SNMPTN itu, di sini mungkin kakak nggak akan bisa bahas semua jalur ya, cuma SNMPTN aja. Nah, SNMPTN itu apa sih? Ini mungkin khusus buat adik-adik yang masih kelas 1 atau kelas 2 sih. Yang, oke, kelas 1, kelas 2.
kebanyakan ya ini yang faktor-faktor penentunya. Pertama, bersyukurlah kalau kamu masih kelas 1, kelas 2, kamu masih punya waktu untuk membuat nilai rapor kamu membuat nilai rapor kamu tuh meningkat ya. Kalau bisa meningkat atau stuck. Stuck tapi maksudnya stuck memang misalnya sudah 999 nggak apa-apa rata-rata rapor kamu, oke? Tapi kalau misalnya kamu kelas 1 misalnya rata-ratanya 7, 7,5 atau 8, tergantung skalanya ya. Nah, mungkin kelas 2 kamu rata-ratanya 8, kelas 3 kamu rata-ratanya 9, oke? Jadi meningkat terus. Atau enggak memang udah stagnan, nilainya bagus 99 terus, oke? Itu bagus, oke? Pertahankan nilai rapor kamu seperti itu. Oke, kemudian prestasi akademik dan non-akademik kamu juga. Jadi dulu kakak waktu masuk mendaftar jalur SNMPTN, kakak lampirin, kakak menang juara ekonomi dulu yang kakak udah bahas, ekonomi kreatif dulu, itu 2 kali ikut, jadi runner up, itu kakak masukin, oke? Dan garis bawahi, semakin kamu pernah menang juara misalnya tingkat provinsi, itu semakin besar peluang buat kamu, oke? Jadi nanti ada kamu bisa masukin kamu pernah juara tingkat kota, jadi itu minimal tingkat kota ya, tingkat kota kalau SNMPTN tingkat kota, bahkan kalau kamu bisa provinsi ataupun bahkan nasional, itu kemungkinan kamu untuk diterima, itu besar banget, oke? Jadi masukin sertifikat-sertifikat itu. Kemudian akreditasi sekolah, memang akreditasi sekolah ini juga penting ya, itu penting itu karena untuk menentukan kuota kalian nanti berapa banyak yang bisa didaftarkan untuk mengikuti SNMPTN. Oke. Kemudian prestasi alumni sekolah selama berkuliah di kampus yang kamu tuju. Jadi mungkin kamu pernah dengar kakak kelas kamu dulu ada yang pernah, misal kamu targetnya ITB, kamu pernah dengar ada alumni kakak kelas kamu di ITB. Gimana tuh track record dia di kampus itu? Apakah dia di DO atau malah dia berprestasi di kampus itu? Kalau dia berprestasi di kampus itu, berarti ada kemungkinan bahwa mereka bisa merekrut lebih banyak lagi dari sekolah kamu. Karena ngelihat, oh ini potensi-potensi dari sekolah ini bagus. Kemudian rasio pendaftar dan yang diterima pada tahun sebelumnya. Jadi memang kamu harus lihat juga persaingannya, peluangnya, oke? Peluangnya, wah ini ternyata tahun lalu banyak banget peminatnya, oke? Tapi menurut aku ini memang suatu parameter yang rasio pendaftar ini kita nggak bisa ngontrol ya. Tapi kalau dari yang pertama, nilai rapor, prestasi akademik, akreditasi sekolah, prestasi alumni, itu kamu bisa untuk mengusahakannya. Kalau akreditasi sekolah, ya berdoa aja akreditasi sekolahnya sudah baik, oke? Nah, kemudian ini tips and trick yang terakhir nih. Sebisa mungkin jangan memilih jurusan atau fakultas yang sama di kampus yang sama dengan teman yang rankingnya di atas kamu, dengan teman yang nilai yang menurut kamu memang di atas kamu, oke? Kamu harus mengenali potensi diri kamu dan kamu harus mengenali lawan kamu juga, oke? Jadi sebisa mungkin aturlah taktik. Kalau kakak dulu memang karena kakak yang itu yang tinggi nilainya dulu waktu di SMA, jadi teman-teman kakak yang lain nggak milih jurusan yang kakak pilih, nggak milih fakultas yang kakak pilih di kampus yang sama. Mereka memilih fakultas yang lain supaya peluang mereka untuk masuk itu lebih besar. Dan memang ada beberapa yang masuk jadinya, tapi bukan di kampus yang sama sih, di kampus yang lain. Tapi itu memang seperti itu. Jadi nggak mungkin kayak kecil kemungkinannya kamu milih jurusan yang sama, kampus yang sama, padahal nilai kamu atau prestasi kamu di bawah orang itu. Kecil kemungkinannya. Walaupun mungkin ada keajaiban bisa masuk ya, tapi itu kecil banget kemungkinannya. Jadi aturlah taktik, lihat teman kamu kebanyakan milih apa, coba cari, oke, dia di kampus ini, coba pilih kampus lain. Tapi kalau memang kamu yang selalu itu ranking di sekolah, dan kamu memang prestasinya bagus, udah berani aja langsung pilih kampus yang mana. Oke? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, karena di sini kakak nggak bisa ngejelasin secara detail lebih dalam lagi, teman-teman bisa nanya melalui KKK NFD. Di sini ada Instagramnya, Nias Forum for Development. Dan di sini juga ada informasi-informasi tentang jurusan-jurusan. Oke? Jadi gunakanlah media sosial kalian untuk nge-browsing atau untuk nonton video-video yang memang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Apalagi SMA, ini SMA masa-masa transisi untuk kalian, jadi jangan sampai salah melangkah. Meminimalisir karena kesalahan memang selalu akan terjadi, tapi meminimalisir. Oke?
Jadi di sini ada beberapa jurusan dan kalian juga bisa request ingin tahu jurusan apa. Nanti kakak-kakak NFD bakal nyariin tentang jurusan itu. Siapa tahu ada anak kakak-kakak NIAS yang udah pernah berada di jurusan itu, pernah mengenyam pendidikan di jurusan itu. Oke, sekian aja dari kakak. Ini ada daftar pustakanya, nanti slide-nya akan di-share. Oke, kakak moderator, Kak Idam. Sekian aja pemaparan dari aku. Baik, terima kasih Kak Jen. Oke. Sangat luar biasa ya. Materi yang disampaikan oleh Kak Jen dan semoga oleh yang disampaikan oleh Kak Jen ini atau adik-adik semua sudah dapat mengerti strategis atau tips-tips apa yang dapat dilakukan terlebih dahulu untuk memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat sesuai seperti yang dikatakan kajian tadi, sesuai passion dan nantinya akan bekerja sebagai apa. Nah, oleh karena itu seperti katakan dari awal tadi bahwa penyampaian materi ini terbagi dari beberapa tahap, yaitu penyampaian materi telah selesai. Sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dan adik-adik semua untuk memberi pertanyaan akan materi yang telah disampaikan oleh Kak Jen. Nah, cara memberikan pertanyaan boleh dengan cara raise hand seperti yang disampaikan oleh Bang Deo pada saat pertama tadi, atau juga boleh melalui chat dengan format nama, asal sekolah, kemudian pertanyaan yang akan disampaikan. Nanti pertanyaannya akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada Kak Jen. Nah, dari sekarang jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan ya. Bisa raise hand ya, pakai raise hand. Ya, silakan raise hand. Nah, sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan atau ada teman-teman yang ingin menambahkan terkait materi yang telah disampaikan oleh saudari kita Jen terkait strategi memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan respon atau pendapat, boleh diberikan waktu. Ada Indah itu ya. Indah Daha. Oke, Indah Daha. Oke, Safaat Daily dulu ya. Sepertinya yang masuk di ruang chat ini ada adik kita Safaat Daily. Ya, baik Safaat Daily mau nanya apa ya? Silakan di unmute deh. Atau misalnya Bro Deo boleh bantu mute. Dek, raise hand-nya di aplikasinya, Dek, bukan stiker raise hand di chat. Ini, mana ini? Sapa dulu. Moderator, mana dulu moderator? Ya, Safaat dulu. Safaat dulu. Di ruang chat saya, Safaat Daily dulu yang pertama ya. Bentar, saya unmute. Oke, silakan Safaat. Udah bisa unmute. Oke, silakan. Oke Kak, terima kasih atas pemaparannya materi yang cukup jelas. Ini saya mau bertanya tentang mengenai SMNPTN, jalur beasiswa dari Kak Jen. Yang bagian Sorry Desa Faat. Halo Desa Faat, boleh agak gedein nggak suaranya? Kecil banget suaranya. Sorry ya. Aku udah ini bisa lebih jelas nih. Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Ini mau tanya mengenai SMNPTN. Oke. Tadi Kak Jenny sudah memaparkan bagaimana kriteria itu untuk mengambil yang namanya jalur SMPTN untuk perguruan tinggi. Salah satunya adalah nilai rapor. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana nilai
contohnya lah nilai minimalnya itu kenaikan kita untuk setiap satu semester pada nilai rapor untuk memenuhi kriteria SMNPTN. Baca Kak. Ngerti? Oke. Jelas Kak? Ya udah, Oke. yang kita tadi aja Kak. Oke. Jelas. Ya, Oke. kira-kira pertanyaannya jelas ya Kak Jen? Iya, jelas. Mengenai SNMPTN. Oke. Ya. Baik, silakan Kak Kira-kira Jen. Oke. Terima kasih Kak Idam. Oke, kira-kira Safaat masih kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SMA? Unmute lagi deh, silakan. Safaat udah bisa unmute lagi. Oh, kelas 10 ya? Kelas 10. Oke. Oh, dia cek aja. Oke. Kelas 10 ya? Oke. Nah, sebenarnya nggak ada kriteria berapa sih Kak minimal atau maksimal kenaikan dari nilai setiap semesternya. Itu nggak ada sebenarnya. Itu nggak ada yang berapa. Tapi yang dilihat, ini berdasarkan, jadi ini memang nggak ada guidance yang dikeluarkan dari panitia SNMPTN. Oke, kami akan memilih yang seperti ini. Tapi biasanya yang kakak dengar dari dosen-dosen kakak yang menjadi panitia itu biasanya dilihat dari grafik, oke? Dari grafik. Jadi sebenarnya nggak ada batasan kamu misalnya dari 7,8 nilainya menjadi 8,1 atau 7,8 menjadi 8,5 atau menjadi 9, itu nggak masalah sebenarnya. Itu nggak masalah, oke? Jadi nggak ada batasan. Segede mungkin kalau bisa. Misalnya kamu kelas 10 sekarang rata-ratanya misalnya 8 ya, rata-ratanya 8. Usahakan jangan turun, oke? Usahakan nilai kamu per tiap mata pelajaran khusus yang Mafiki, khusus yang matematika, fisika, kimia, dan biologi ya, kalau nggak salah itu memang harus meningkat terus-menerus, oke? Meningkat terus-menerus. Jangan sampai ada yang turun, diusahakan. Kalau memang kamu sudah mencapai nilai yang maksimum, misalnya 9,5, dan nggak ada lagi Kak, nggak bisa karena 10 kesempurnaan hanya ada pada Tuhan dan pada guru, ya udah berarti 9,5, terus aja 9,5. Oke? Diminimalisir yang kalau grafiknya itu zigzag gini. Tapi oke, ini nyambung ya, aku langsung jawab dari Indah. Tapi bagaimana jika pernah turun? Kalau pernah turun sebenarnya nggak masalah sih, tergantung turunnya seberapa, oke? Kalau misalnya turunnya cuman dikit aja, well, itu kamu tetap bisa mencoba sih sebenarnya. Kalau misalnya turun dikit aja menurut Kakak nggak masalah. Kalau misalnya kamu sekarang udah kalau turun di semester akhir gimana, Kak? Waduh, kalau turun di semester akhir, Dek, ya berdoa aja, Dek. Jadi itu kita udah nggak bisa lagi kan, kita udah nggak bisa lagi ngelakuin apa-apa, berdoa aja. Kalau kamu masih sempat ikut kompetisi atau lomba, nah itu bisa benar-benar membantu kamu. Oke? Itu bisa benar-benar membantu kalau kamu ikut kompetisi dan menang. Oke? Buat teman-teman yang, oke Kak, ternyata nilai aku itu turun gini, oke? Coba ikut kompetisi, ikut lomba, karena itu bisa memperbesar probabilitas kamu. Oke, by the way teman-teman, adik-adik semuanya, nggak hanya berdasarkan nilai rapor loh, nggak hanya berdasarkan nilai rapor. Kamu bisa juga nge-boost melalui lomba, oke? Kalau kamu menang lomba atau kompetisi tingkat kota, setidaknya tingkat kota dan tingkat provinsi, apalagi nasional dan internasional, itu benar-benar bisa membantu kamu banget. Oke? Jadi kalau misalnya memang zigzag di semester akhir dan sekarang udah kelas 3, ya udah nggak apa-apa, coba aja tetap, tapi mungkin kamu coba ngelihat ada istilah passing grade ya, ada istilah passing grade, walaupun sebenarnya passing grade itu nggak ada yang secara resmi dikeluarkan, nggak ada passing grade. Kalau kan pernah dengar, coba kalian lihat mana sih, kalau misalkan ragu dengan pilihan kalian, coba untuk menentukan pilihannya itu, yang pilihan pertama kasih kampus favorit kalian misalnya. Pilihan kedua, pilih yang orang itu jarang ada tertarik di bidang itu. Kalau kalian memang benar-benar mau masuk SNMPTN ya, diterima SNMPTN. Ini kalau nggak salah kalau Bang Diel masih ada di sini. Bang Diel. Halo, Bang hadir. Oke, nah ini Bang Diel dulu pernah SNMPTN juga. Iya, hadir. Ya, pernah SNMPTN juga Bang Diel ini. Dan dia kalau nggak salah pernah
masuk ya Bang ya, walaupun Abang ke STKS tapi dulu pernah keterima ya, pilihan ketiga ya? Iya, betul. Kasusnya ini SNMPTN kan Bang? Ini SBMPTN, Kak. Oh SBMPTN, sorry. Oke. Oke. Jadi menurut saya sistemnya kayak gitu, masih sama sih. Jadi kamu pilihan yang terakhir, coba kamu pilihan universitas atau jurusan yang nggak terlalu banyak peminatnya. Oke. Kalau misalnya nilai yang di semester terakhir di kelas 3 yang udah turun, ya berdoa aja deh. Berdoa dan mungkin kamu bisa ngakalin dengan pilih jurusan yang jarang orang mau. Oke, tapi masih punya menjanjikan lah di masa depan. Masih ada pekerjaan-pekerjaan dari bidang itu. Oke, bagaimana dengan SM? Oke, mungkin. Oke, baik. Terima kasih Kak Jen atas jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Di room chat juga ada beberapa pertanyaan lagi ya, dan beberapa ada yang menanyakan kalau SMK apakah bisa Kak? Kalau saya tangkap ini berarti apakah bisa mendaftar SNMPTN juga sama seperti di SMA? Jadi bagaimana itu Kak Jen? Silakan. SMK ya? Ya. Kalau nggak salah sih SMK bisa ya. Ini mungkin bisa dibantu jawab kali ya. Di sini ada tim NFD juga, ada Pak Theo dan Kak Citra. Mungkin bisa bantu jawab SMK apakah bisa. Halo Kak Citra dan Bang Theo sebagai guru. Nah ini Bapak guru kita. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Sebenarnya dari Jane sudah sangat baik ya. Jadi untuk SNMPTN itu semua terbuka, baik untuk SMA maupun SMK, bahkan MA. Jadi tidak masalah, silakan saja. Asal adik-adik punya strategi yang baik. Coba adik-adik melihat riwayat dari alumni dari sekolah adik-adik juga, di mana pernah menjadi mahasiswa melalui jalur SNMPTN. Misalnya untuk SMA mungkin sudah jelas ya, tapi misalnya untuk SMK, adik-adik juga melihat misalnya SMK-nya adalah tipe teknologi, misalnya teknologi ya, teknik ya, misalnya kendaraan ringan atau teknik elektro, maka tentunya adik-adik memilih yang sesuai dengan background pendidikan adik-adik, misalnya di teknik elektro atau teknik mesin misalnya. Demikian juga yang SMK jalur manajemen misalnya, bidang manajemen, maka silakan memilih yang sesuai dengan background sebelumnya gitu. Nah, sementara kalau mungkin SBMPTN, maka adik-adik juga malah lebih punya kesempatan yang lebar lagi ya, bisa mengambil yang lintas ya, yang bisa lintas. Jadi tidak masalah. Sekarang kembali pada adik-adik punya strategi yang baik untuk menentukan pilihan dan bagaimana cara bisa masuk melalui jalur SNMPTN gitu ya, tidak masalah. Yang penting juga lihat dulu riwayat yang pernah ada kakak-kakak sebelumnya. Jadi bisa membantu mungkin adik-adik untuk menentukan pilihan di perguruan tinggi. Terima kasih. Kepada moderator. Jadi seperti dikatakan Bang Theo, untuk SMK itu juga sama memiliki kesempatan untuk untuk masuk perguruan melalui PTN. Ini juga saya alumni SMK Negeri Hitomoli, dan ada beberapa alumni SMK yang sudah diterima di SNMPTN tahun lalu saja. Yang jadi berat karena ya seperti yang dikatakan tadi dari orang tua. Masih juga bahwa pembukaan SNMPTN ini sudah mulai dibuka kemarin, dan sekarang tahap registrasi yang dimana registrasi akun ini akan berakhir 2 Februari pada Senin. Jadi adik-adik tidak usah khawatir, adik-adik mulai sore sampai hari Senin boleh mendaftar, dan syaratnya hanya menyiapkan
dulu terlebih dahulu untuk registrasi akun terlebih dahulu. Untuk seterusnya nanti akan nunggu aba-aba dari website. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya ini dari Ade Intan Muslimah ya Kak. Dan kenapa bisa lihat jurusan dan kemudian kalau sama sekali alumni sekolah SNMPTN gimana Jen? Oke. Halo teman-teman semuanya, bisa dengar suara saya? Oke. Bisa. Bisa ya? Oke. Saya tadi keputus-putus. Nah, terus kan Kak, kalau sama sekali di alumni sekolah tidak pernah ikut jalur SNMPTN. Tidak pernah ya? Nah, itu sebenarnya sepengetahuan saya, Dek, kalau SNMPTN itu memang harus pihak sekolah yang ngurusin. Oke, harus pihak sekolah yang secara proaktif untuk guru-guru mendaftarkan adik-adik semua. Biasanya kalau misalnya akreditasi sekolah adik-adik itu yang akreditasi A, itu bisa ditanyakan langsung ke gurunya, contohnya akreditasi A, teman-teman mungkin 40% dari total kelas 3 saat itu bisa mencoba SNMPTN. Tapi memang itu harus diurus oleh guru teman-teman semua. Mungkin ini bisa diklarifikasi oleh Bang Theo yang dulu pernah mengurus SNMPTN juga nggak, Bang? Ya, jadi sebenarnya sebelum adik-adik memilih diizinkan memilih jalur SNMPTN, nanti di sekolah akan ada aplikasi yang namanya pangkalan data ya, PDSS kalau tidak salah, yang akan menginput nilai-nilai adik-adik. Itu tanggung jawab sekolah sebenarnya. Jadi memang permasalahannya adalah masing-masing sekolah sekarang mau tidak ya melakukan itu seperti itu. Jadi begini saja, kalau adik-adik dari sini sudah tahu informasi tentang bagaimana proses bahwa ada peran sekolah dalam mendaftarkan adik-adik, membantu mendaftarkan adik-adik via jalur SNMPTN, maka bilang saja kepada gurunya gitu, Pak, Bu, tampaknya kami butuh bantuan Bapak Ibu untuk bantu kami agar kami bisa setidaknya diizinkan ikut seleksi SNMPTN atau jalur sekolah seperti itu. Jadi mungkin dengan itu Bapak Ibu guru di sekolah adik itu tergerak hatinya untuk membantu, karena ya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, baik di sekolah, mungkin di sekolah kota tidak masalah ya. Jadi sudah established, artinya sistemnya sudah baik gitu ya, tapi mungkin di daerah, di kecamatan-kecamatan itu bisa saja permasalahannya banyak sekali dihadapi, sehingga Bapak Ibu guru konsentrasinya bukan di sana gitu. Jadi mungkin ya setidaknya dengan acara ini adik-adik silahkan ya mengingatkan atau sharing, harus berani sharing kepada guru ya, harus berani melakukan karena ini masa depan adik-adik gitu, dan juga guru dan sekolah itu juga punya peran dan bertanggung jawab dalam membantu adik-adik menentukan pilihannya, terkhusus misalnya masuk kepada program studi di perguruan tinggi. Jadi saya rasa itu strategi adik-adik. Dengan acara ini saya harap adik-adik punya ini ya, kemampuan dan wawasan ya gitu ya, bahwa jalur masuk ke perguruan tinggi itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada mandiri, selain jalur masuk melalui beasiswa misalnya masuk ke perguruan tinggi swasta. Yang poin yang terpenting adalah adik-adik harus mempersiapkan diri, harus menentukan pilihan jauh-jauh hari ya, sedini mungkin, agar terpacu untuk menjadi seseorang atau menjadi somebody yang adik-adik cita-citakan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Theo. Jadi kurang lebih sudah menjawab pertanyaan teman-temannya.
Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dan kemungkinan ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi ini. Sebelum nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah apa ya masih tadi? Kak Citra, Kak Idam. Gimana kalau misalnya kita bahas pertanyaan terakhir ini nanti di diskusi umum di akhir? Soalnya melihat, boleh. kita simpan dulu ya. Boleh. Iya, ini Boleh, kayaknya boleh. udah banyak banget yang kepo tentang beasiswa. Oke, nanti aku catat ya pertanyaannya nanti. Oke, sip. Baik, berdasarkan, ya, terima kasih Kak Jen. Terima kasih Kak Idam. Oke, baiklah teman-teman dan adik-adik semua, demikianlah materi kita tentang strategi memilih perguruan tinggi dan jurusan yang tepat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Nah, dari poin-poin yang telah disampaikan Kak Jen, kita bisa menangkap bahwa kuliah itu sangat-sangat penting karena ada beberapa faktor, yaitu memperdalam pengetahuan, keterampilan, dan dapat memperluas koneksi. Kemudian cara untuk bisa mengetahui informasi, yaitu kita harus proaktif mencari informasi baik terkait program studi yang kita minati atau bidang pekerjaan yang kita minati. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab, mungkin nanti akan kita lanjutkan di bagian diskusi umum. Demikian materi yang pertama ini. Atas perhatian dan pertanyaan serta partisipasi teman-teman dan adik-adik semua, Kakak ucapkan terima kasih, dan sekarang kami kembalikan kepada pembawa acara, Kak Citra. Terima kasih. Kita yang sudah disampaikan oleh yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Jane, dengan sangat baik, dengan sangat detail, dengan terstruktur sehingga mudah dimengerti. Semoga semua penyampaian tadi, materi-materi yang sudah disampaikan, tips-tips yang sudah disampaikan ini akan menjadi bekal adik-adik untuk menjemput kesempatan emas masuk di perguruan tinggi yang adik-adik idam-idamkan atau adik-adik cita-citakan, ya. Sebelum kita melanjutkan, kita berikan aplaus dulu. Sebenarnya nggak ada suara tepuk tangan, ya baik juga kalau ada suara tepuk tangan, tapi kita apresiasi untuk Kak Jen dan juga kakak moderator kita, yaitu Kak Idam Waruwu, ya. Oke, demikian untuk sesi pertama. Berikutnya, karena ini sudah jam menunjukkan hampir 3:30 atau jam 4, ya 3:30, kita akan langsung ke diskusi yang kedua dengan topik yaitu bagaimana sih strategi untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Nah, langsung saja Kakak akan perkenalkan seorang moderator kita pada diskusi yang kedua, yaitu Bang Santeo, ya. Nama lengkapnya yaitu Dr. Santeo Konstan Le Tebule Nduru MSI. Agak panjang memang, tapi biasanya kita di NFD, kakak-kakak di NFD memanggil abang ini dengan sebutan Bang Santeo atau Bang Teo, ya. Itu nama panggilannya. Bang Teo lahir, boleh host di pin Bang Teo kayaknya ya, sambil saya perkenalkan orangnya di pin gambarnya biar langsung dilihat sama adik-adik. Lahir di Gunung Sitoli, host. Ya. Lahir di Gunung Sitoli 14 Desember tahun 1985, beberapa tahun yang lalu, belakangan ini doang, nggak terlalu tua, masih muda, ya. Badan umur boleh tua, tapi semangat menggebu-gebu sama seperti semangat kita semua, ya. Ya, semakin tua semakin bahagia, ya. Oke. Pendidikan formal yang sudah ditempuh oleh Bang Teo itu dari SD sampai SMA-nya ditempuh di Gunung Sitoli. Kemudian pendidikan tingginya ini hampir sama, ya. Kalau kita lihat pendidikan formalnya dari SD sampai SMA 3, maka pendidikan tingginya juga 3, ya. Jadi sama. Jadi S1, S2-nya itu sampai S3-nya itu berbau
kimia ya. Kalau kita lihat jurusannya itu semua kimia. Jadi di antara adik-adik yang jurusan IPA yang senang sama kimia, boleh nih jadi salah satu panutan kamu semua, yaitu Bang Theo. S1-nya pendidikan kimia di Unimed, S2 Magister Sains Kimia di ITB, dan kemudian doktoralnya juga diambil di Doktor Sains Kimia di ITB juga. Jadi Abang ini adalah kebanggaan NFD. Selain Bang Poli, Abang ini juga salah satu yang paling aktif, dan kayaknya adik-adik sudah tahu ya, di grup WA sangat aktif gitu loh. Mungkin sampai adik-adik bertanya, ini kakak ini siapa? Nah ini dia nih ya, dokter muda kita bersama dengan Kak Marinus yang juga sudah seorang dokter. Kemudian apa sih aktivitasnya saat ini kakak moderator kita ini atau Bang Theo? Saat ini sebagai seorang PNS atau ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian selain itu juga aktif sebagai peneliti dan penulis, dan juga sebagai dosen ya. Nah, Bang Theo mengatakan bahwa kalau kamu mau jadi sukses, kamu nggak perlu jadi orang lain. Cukup jadi diri kamu sendiri aja, ya. Jadi nanti lebih lanjut mengenai moto ini mungkin beliau bisa sampaikan langsung, tapi itulah yang disampaikan oleh Bang Theo, bahwa kamu cukup menjadi dirimu sendiri untuk bisa sukses, ya. Atau kalau saya sih menerjemahkannya, kamu nggak perlu membanding-bandingkan dirimu sama orang lain deh, atau iri dengan orang lain untuk sukses, tapi cukup menjadi diri kamu sendiri. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saya berikan kesempatan dan waktu kepada Bang Theo. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Adik Citra, ya terima kasih banyak atas ini pengenalan profil singkat dari saya, meski tampaknya panjang sekali ya, sesuai dengan nama saya yang sangat panjang ya gitu. Jadi adik-adik, seperti yang disampaikan oleh Kak Citra tentang saya, jadi sebenarnya di NFD ini saya yang paling usia paling tinggi ya gitu, tapi jiwanya Pak muda lah ya, sama dengan adik-adik yang berada di ruang Zoom saat ini, jiwanya masih muda. Jadi harus ya. Jadi mohon maaf saya pakai masker karena ada sesuatu yang sedang dikerjakan di sekitar saya. Pada kesempatan ini saya akan memandu ya presentasi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Putra Kebanggaan Ononiha ya, Putra Kebanggaan Ononiha. Saya sendiri sebagai sahabat dan teman ya, mungkin juga sebagai yang lebih senior dari segi usia, sangat bangga sekali dengan narasumber kita yang satu ini. Beliau ini kita kenal atau kita sebut namanya ya, panggilannya Bang Poli ya, Bang Poli. Ya, nama lengkapnya Polinus Laia, MA, Master of Art. Jadi ketika saya meminta profil singkat dari saudara Poli ini, saya menemukan sesuatu yang ternyata cukup panjang juga perjalanan yang telah dilalui oleh saudara Poli hingga sampai sekarang ini ya. Jadi dari pendidikan formal benar-benar ya berasal dari SD sampai SMP-nya berasal dari Lelematua ya. Kemudian SMK ditempuh di SMK Swasta Kristen BNKP Gunung Stoli. Yang menariknya adalah di pendidikan tinggi, kalau saya lihat ternyata Bang Poli ini berawal mengambil program studi sarjana teknik sipil di Universitas Kristen Immanuel kalau tidak saya salah di